Halo, selamat berjumpa. Nama saya Tantri Maulina. Saya merupakan staf pengajar dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Pada video ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai efektivitas kurkumin dalam mengatasi nyeri gigi. Sebagai disclaimer, saya tidak di-endorse oleh pihak manapun. Semua yang ditampilkan di dalam video ini adalah untuk kepentingan edukasi. Apabila terdapat bagian dari presentasi ini yang membutuhkan pengakuan terkait hak cipta, mohon menghubungi saya selaku pemilik channel pada alamat email yang tercantum di bio. Terima kasih. Pada dasarnya, segala jenis nyeri yang dirasakan pada area mulut dan wajah dinamakan nyeri orofasial. Jadi nyeri orofasial ini merupakan nyeri yang terjadi pada area oral atau mulut dan area fasial atau wajah. Berdasarkan penyebabnya, nyeri orofasial ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu nyeri odontogenik atau nyeri yang berhubungan dengan gigi dan sering kita kenal dengan nyeri gigi. Kemudian yang kedua adalah nyeri non-odontogenik. Jadi ini nyeri yang berasal dari struktur-struktur atau organ non-gigi, tapi terasanya tetap pada area mulut dan wajah. Misalnya saja, nyeri yang terasa pada otot wajah ataupun sendi yang terletak dekat dengan area telinga. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan nyeri gigi akut. Tapi sebelumnya kita kenali dulu bagian-bagian gigi kita ya. Jadi, gigi kita pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian mahkota gigi yang terlihat secara langsung oleh kita begitu kita membuka mulut dan bagian akar gigi yang terpendam di dalam gusi. Untuk bagian mahkota gigi yang terlihat langsung, maka bagian terluar itu ada email, kemudian setelahnya ada dentin. Di dalam gigi kita terdapat kamar pulpa. Jadi kamar gigi namanya. Di dalam kamar pulpa ini ada persyarafan dan pembuluh darah. Ini sebabnya kita dapat merasakan nyeri ketika ada karies gigi yang menyerang gigi kita. Jadi karies ini bisa terjadi karena beberapa hal, terutama yang paling memungkinkan adalah apabila kita sering mengkonsumsi makanan manis, kemudian tidak menyikat gigi setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula dan karbohidrat tersebut. Seperti yang tadi sudah saya katakan, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan nyeri gigi akut. Yang pertama, apabila gigi berlubang besar. Yang kedua, setelah gigi berlubang besar, maka biasanya diikuti dengan pembentukan abses. Abses ini merupakan pembengkakan yang disertai dengan nanah. Jadi, biasanya pada kondisi abses ini, area mulut atau area wajah atau area gusi ini akan mengalami pembengkakan. Kemudian, apabila cairan absesnya ini akhirnya pecah, maka akan keluar cairan berwarna hijauan yang biasanya rasanya agak asin. Pembengkakan ini lazim sekali terjadi pada gusi, meskipun nanti dapat terlihat seperti pembengkakannya pada pipi. Yang ketiga adalah apabila wajah kita mengalami benturan atau trauma. Bisa jatuh dari motor, bisa membentur lemari misalnya, maka biasanya ini akan juga menyebabkan trauma pada gigi dan gigi kita akan berpotensi untuk mengalami rasa nyeri akut. Terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani nyeri gigi akut atau dikenal juga dengan penanganan pertama pada nyeri gigi akut. Yang pertama adalah berkumur dengan air garam. Yang kedua adalah dengan menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sisa makanan yang mungkin terselip di antara gigi dan menyebabkan rasa sakit atau nyeri. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi obat anti nyeri yang dapat dibeli secara bebas seperti paracetamol, ibuprofen, atau asam mefenamat. Penting diperhatikan bahwa obat anti nyeri hanya perlu dikonsumsi apabila nyeri dirasakan. Apabila nyeri sudah tidak dirasakan, maka penggunaan obat atau konsumsi obat dapat segera dihentikan ya. Berikutnya adalah dengan melakukan kompres dingin misalnya pada area yang mengalami nyeri. Kemudian bisa juga mengkonsumsi bahan alam dengan khasiat anti nyeri. Nah, ini yang menarik. Beberapa bahan alam yang memang memiliki potensi anti nyeri. Salah duanya adalah kunyit dan jahe. Jadi di dalam kunyit dan jahe ini terdapat bahan yang namanya kurkumin, zat aktif yang bernama kurkumin. Kurkumin ini memiliki beberapa khasiat. Hingga saat ini beberapa manfaat kurkumin yang sudah terbukti melalui penelitian adalah kurkumin berfungsi sebagai antioksidan, anti kanker, antibakterial, anti radang, anti nyeri, dan masih banyak lagi. Sebagai anti nyeri, kurkumin juga sudah diuji melalui beberapa penelitian.
baik digunakan untuk mengatasi nyeri gigi maupun nyeri-nyeri pasca operasi. Terdapat beberapa dosis dan sediaan kurkumin yang bisa kita dapatkan di pasaran. Yang sudah beredar di pasaran dan mudah didapatkan adalah dalam kemasan kapsul dan dalam kemasan patch. Jadi kemasan patch ini seperti kurang lebih koyo, jadi yang ditempelkan ke area yang mengalami nyeri. Kurkumin dapat juga diminum dengan campuran bahan lain, misalnya saja madu atau susu. Untuk pencegahan nyeri, kurkumin bisa dikonsumsi sebanyak 100 mg per hari dengan dosis maksimal 3 kali dalam 1 hari. Apabila disarankan untuk mengkonsumsi sesuatu dalam rentang waktu 3 kali per hari, karena dalam 24 jam karena dalam 1 hari ada 24 jam, maka biasanya harus dibagi menjadi 3 interval. 3 bagian waktu, jadi tiap 8 jam sekali bisa dikonsumsi. Untuk dosis pengobatan, kurkumin disarankan untuk dikonsumsi sebanyak 200 mg per hari sebanyak 3 kali. Dalam setiap kunyit biasanya hanya terkandung sekitar 3% kurkumin. Dosis menurut penelitian yang disarankan untuk dikonsumsi setiap harinya, dosis maksimalnya adalah 2000 mg dan dapat juga dimulai dari dosis 500 mg untuk pengobatan-pengobatan yang sifatnya untuk mengobati nyeri-nyeri akut atau nyeri hebat pasca operasi misalnya. Kemudian salah satu pertanyaan yang paling sering muncul, apakah kurkumin aman digunakan dalam masa kehamilan? Karena kurkumin ini sebenarnya adalah bahan yang terkandung di dalam bahan alam, di dalam tumbuhan alam, maka dalam dosis makanan tidak ada kontraindikasi bagi ibu hamil ataupun ibu menyusui. Meskipun demikian, dalam dosis pengobatan, kurkumin tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam masa kehamilan. Tentu saja hal ini dapat bervariasi dari satu ibu ke ibu lainnya, maka silakan berkonsultasi dengan dokter kandungan mengenai dosis yang aman kalau memang diharuskan mengkonsumsi kurkumin dalam masa kehamilan. Penting untuk diingat bahwa ekstra kurkumin dosisnya jauh lebih tinggi dari dosis kurkumin yang terkandung di dalam makanan sehari-hari. Artinya, kalau ibu atau bapak mengkonsumsi kurkumin dalam bentuk kapsul, maka ini tentu saja nilainya, kandungannya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya kurkumin yang terdapat di dalam gulai yang kita konsumsi. Jadi harus tentu saja berkonsultasi dan memahami kebutuhan kurkumin yang sebenarnya diperlukan oleh tubuh untuk saat itu. Apa saja sebenarnya yang dapat dilakukan untuk mencegah nyeri gigi? Sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, tentu saja dengan aktif berolahraga. Yang kedua, ini mungkin agak unik, tetapi di dalam cabai hijau ataupun cabai merah yang biasa kita konsumsi itu terdapat zat aktif yang bernama capsaicin, dan melalui beberapa penelitian, capsaicin ini terbukti efektif untuk bertindak sebagai anti nyeri. Ini mungkin sebabnya ketika kita mengkonsumsi gehu panas dengan cabai atau dengan cengek, ini biasanya menyenangkan hati dan menghilangkan nyeri yang sedang dirasakan. Yang ketiga, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, adalah dengan mengkonsumsi kurkumin sesuai dengan kebutuhan. Sebagai disclaimer, saya tidak menyarankan atau menganjurkan untuk membeli atau menggunakan produk-produk yang saya tampilkan di dalam video ini ya. Semua produk yang saya tampilkan di dalam video ini murni hanya untuk kepentingan edukasi. Yang keempat adalah dengan mendapatkan asupan yang cukup melalui sinar matahari, asupan vitamin D. Yang kelima adalah dengan tidak merokok. Yang keenam adalah dengan menggunakan minyak lavender, kemudian menggunakan kompres dingin, dan mendapatkan asupan vitamin C atau vitamin B yang cukup. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasinya bermanfaat ya. Hatur nuhun. Apabila ada pertanyaan, silahkan tampilkan di kolom komentar atau silahkan kirim email ke alamat email yang tertera di bio. Terima kasih.